Pratama Arhan dan Azizah berusaha untuk disatukan walaupun katanya belum terucap kata talak. Mereka belum bercerai atau ini semua hanyalah sebuah akrobat media untuk menjaga sebuah isu? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Berapa kali saya bacakan di konten saya, Pratama Arhan Azizah ini memang seharusnya berpisah dulu, berpikir masing-masing dan baru bersama kembali. Tapi ada upaya untuk menyatukan mereka, yang mana ini ya sah-sah saja dan juga sesuatu yang sangat natural dilakukan oleh anggota keluarga yang ingin merukunkan atau merujukkan dua pasangan yang berpisah atau ingin berpisah. Tapi apakah ini akan jadi sesuatu yang sia-sia? Ataukah ini adalah langkah yang paling sesuai? Bicara soal Pratama Arhan dan juga Azizah ini kan beritanya cukup menggemparkan di media sosial, yang mengingat tiba-tiba saja Pratama Arhan menggugat cerai gitu. Tapi kalau misalnya kita tarik ke belakang lagi Mas Den, apa sih yang membuat Pratama Arhan itu menggugat cerai Azizah Salsal sendiri? Saya pikir ini mudah sekali, lain ladang lain belalang. Jadi mereka ini datang dari dua tempat yang berbeda, berusaha untuk disatukan. Tetapi akhirnya mereka pun harus LDR kan. Dan ini satu hal yang nggak gampang, terutama saat perbedaan ini sangat-sangat jelas. Dan seseorang yang harusnya posisinya ini di bawah, bukan artinya saya menganggap wanita ini di bawah ya, tapi dalam artian bahwa biasanya suami yang memimpin, wanita ini yang mengikuti. Nah ini tidak terjadi. Maka akhirnya mereka itu tidak mendapatkan hakikat sebuah rumah tangga dan membuat mereka akhirnya berpikir, ya buat apa ini diteruskan? Tidak ada yang salah dengan mereka berdua. Yang salah di sini adalah ya orang-orang yang mungkin saja tidak melihat kondisi yang sesungguhnya dan berusaha untuk menjudge mereka dengan apa yang mereka ingin tuduhkan. Mas, tapi kan kalau bisa dikatakan pertemuan antara mereka berdua ini kan ada yang mempertemukannya. Maksudnya memang itu timbulnya bukan dari hati ke hati gitu atau seperti apa sih Mas? Saya kira ya karena ini satu hal yang mungkin saya prihatinkan dengan kondisi seperti hari ini, di mana netizen ini suka shipping, suka menjodohkan dan terus berharap mereka ini bersama. Terutama saat dua orang ini datang dari kalangan yang berbeda. Pratama Arhan, seorang pesepak bola asal dari kampung. Saya bilang seperti itu bukan untuk menghina, karena saya dari kampung juga, dari Tulungagung. Dan saya tahu sekali saat seseorang ini datang ke kota, terus kemudian berprestasi mendunia. Prestasinya mendunia, tapi dirinya sendiri ini masih sangat sederhana. Seseorang yang mungkin pasti akan kaget jika berjumpa dengan wanita dari Jakarta Selatan yang memang dengan kehidupan yang penuh glamor dan tidak ada yang salah dengan itu. Akhirnya mereka ini bersatu, bersama, dalam rumah tangga yang tentu saja ini beda kebiasaan, beda cara hidup. Jadi akhirnya mereka mungkin merasakan hal-hal yang bertolak belakang. Saya menduga bahwa hal ini menjadi penyebab utama mereka berdua yang tidak berhasil menyatukan gaya hidup ini tadi, sehingga akhirnya mereka dihadapkan dengan sebuah hal yang membuat mereka ini ingin berpisah. Terkait isu perselingkuhan yang beberapa kali juga viral di media sosial, apakah itu menjadi salah satu pemicu utamanya juga Mas? Saya kira kalau seperti itu tentu saja untuk anak-anak Gen Z ini kan sangat berpengaruh ya. Apa yang ada di sosial media, persepsi orang tentang dirinya. Dan ya walaupun itu mempengaruhi, tapi saya pikir pengaruh utamanya lebih kepada si tadi itu. Dua orang yang berbeda ini tadi. Dan apa yang kemarin juga dihembuskan kan perselingkuhan dan sebagainya tidak terbukti kan. Tapi itu tadi loh. Bahwa ya itu tadi. Mungkin kalau di Blora, istri orang terus kemudian main pada sama mantannya, itu masuknya perselingkuhan. Kalau di Jakarta Selatan, ya enggak gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini mungkin harus dibicarakan, dan karena ini terjadi di sosial media, maka kebiasaan dan adat istiadat satu tempat itu seakan-akan jadi menyatu di sana. Mas, ini dari lagi ramainya juga terkait tanggal 29 ini kan ini harusnya ada pembacaan ikrar talak, tapi sampai detik ini mereka berdua ini masih sah sebagai suami istri ya Mas. Gimana Mas? Ada rumor-rumor juga mereka itu rujuk. Nah, rujuknya kan tadi itu, karena ada anggota keluarga yang menginginkan mereka rujuk.
Dan ini sesuatu yang baik dan sah-sah saja. Tapi yang harus juga diingat adalah yang akan menjalani pernikahan itu mereka berdua. Keluarganya akan nggak 24 jam menyertai mereka. Sedangkan kalau namanya suami istri, mau dalam kondisi apapun, ya itu akan selalu bersama. Hal ini yang harus disadari dan jangan sampai keputusan ini dibuat tidak diawali dengan mereka berdua. Nah, maka ini sepertinya akan ditunda sampai di titik terakhir dan di hari H itu kita akan mengetahui sesuatu. Dan jika itu bukan perpisahan, maka ketakutannya hal seperti ini hanyalah sebuah episode yang akan terulang kembali. Tapi peluang-peluang itu dari mereka berduanya ini masih bisa nyatu nggak Mas kiranya? Akan kembali ini kepada si Aziza. Kalau dia bisa menjadikan Pratama ini seorang imam yang akan diturut dan diikuti, ini akan bisa. Tapi jika tidak, ya akhirnya ini mau kemana gitu. Seorang istri sejatinya harus mengikuti ke arah mana suaminya pergi. Tapi saya merasakan istrinya memiliki aura dan juga kontrol dan alfa yang lebih dibandingkan suaminya, sehingga ketakutannya hal seperti itu akan jadi satu hal yang sulit dibicarakan jika ternyata cara komunikasi mereka sama seperti dahulu. Ingat ya, ini nggak ada permasalahan orang ketiga atau apapun yang awalnya muncul, tapi permasalahan yang sifatnya ya tadi itu, dua orang yang datang dari latar belakang yang berbeda. Ini kan deadline-nya bisa dikatakan masih tanggal 29, masih ada 2 minggu lagi. Apakah memang saat ini mereka berdua ini sama-sama saling memperbaiki gitu Mas, antar mereka? Saya kira sih upaya untuk itu ada, tapi memang sebaiknya mereka tahu sekali bahwa apa yang menjadi pertimbangan tidak hanya saat ini, tapi saat kemarin juga, saat mereka itu bermasalah. Apakah ini akan terulang kembali atau tidak? Tapi kalau ditanya saat ini apakah mereka berupaya untuk menuju ke pernikahan, kartunya menunjukkan iya. Tapi kan kita tidak tahu dengan Gen Z ini tadi, apakah tujuan ini karena kata hatinya, ataukah hanya ingin menjaga reputasi belaka. Mas, jika memang nanti akhirnya mereka berdua ini bisa dikatakan berpisah gitu ya Mas ya. Nanti bagaimana sih Mas, maksudnya mereka berdua dalam menjalani hari-harinya? Untuk Arhan, saya pikir ya dia akan kembali, ya tetap merumput dengan semua karirnya dia. Tapi yang berikutnya sepertinya dia akan menikah dengan bukan seorang selebriti, dengan seseorang yang mungkin lebih low profile. Dan dia akan sangat berhati-hati sekali untuk memilih seseorang yang ya saya pikir itu mau untuk menjadi orang yang dipimpin. Nah, untuk Aziza sendiri itu sama. Ada ketakutan akan ini terjadi, maka Aziza akan mencari seseorang yang juga akan lebih, bukan powerful ya, dia akan memiliki satu profil yang lebih dibandingkan Pratama. Dan orang ini adalah seseorang yang juga akan datang dari lingkungan yang sama. Jadi sepertinya dua orang ini akan menjalani kehidupan dan memilih orang yang tidak dari lingkungan yang jauh berbeda. Si Aziza akan menikah dengan seorang pengusaha dan dia ini juga akan usianya jauh daripada si Aziza ini tadi. Kalau Pratama akan menikah, saya rasakan bisa jadi sama salah satu fansnya, tapi kita akan tahu bahwa ini adalah seseorang yang bukan memiliki satu bukan pesohor, bukan seseorang yang terkenal, dan mereka akan menjalani pernikahan mereka dengan bahagia. Itu yang saya lihat. Tapi kalau dari jika memang ya ini mereka berdua berpisah, ada nggak sih rasa trauma gitu? Itu traumanya adalah saat mereka mencoba untuk menuruti netizen, menikah, dan ternyata hasilnya nggak seperti yang diharapkan. Tapi kan sekarang juga lagi ramai soal ya netizen itu banyak sekali yang foto-foto sama Pratama Arhan itu. Pratama Arhan ngerasa keganggu nggak sih Mas? Dengan siapa? Ya jadi ada netizen nih dipajang foto Pratama Arhan sama mereka sama dia gitu, seolah-olah kayak Oke. itu cukup ini nggak sih Mas? Enggak lah, kalau menurut saya Pratama Arhan nggak masalah dengan hal seperti itu. Hanya yang sekarang ini mengganggunya adalah yaitu tadi, dia merasa bahwa dengan pernikahan ini akan selamanya akan bisa mengikuti apa yang akan diarahkan, tapi ternyata ya tidak memiliki kesamaan dalam bahtera rumah tangga ini, sehingga ya akhirnya yang terjadi seperti yang kita saksikan. Oke, Mas Den. Kalau memang mereka berdua ini kan tadi kita bahasnya soal yang kalau memang berpisah. Nah, kalau memang nanti dia mempertahankan pernikahan ini akan jadi seperti apa, Mas Den? Sejatinya kalau ini bisa dipertahankan dan keduanya ini bisa melalui ini semua, ini akan menjadi satu hal yang sangat luar biasa dan baik.
terutama untuk Pratama Arhan yang kita akan tahu dia akan jadi pimpinan daerah atau Bupati Blora nantinya. Nah, untuk Aziza juga ya dia akan tetap bisa melakukan kegiatannya, dan menjadi istri bupati kan sesuatu yang sangat luar biasa ya, apart atau di luar apapun yang sekarang dia kerjakan sebagai seorang influencer. Tetapi kembali, apakah Aziza di sini sudah selesai dengan masa mudanya? Apakah dia memang sudah mendapatkan apa impiannya? Karena yang saya rasakan ada ketakutan saat menikah, semua yang diimpikan ini tidak bisa dikejar lagi. Nah, jika ini masih ada dan ini dipaksakan, seperti yang saya katakan, episode foto-foto yang di-archive, keduanya terus akan saling diam, unfollow, atau terus kemudian ada berita-berita perselingkuhan yang mana sebenarnya ini hanyalah sebuah pengarahan terhadap mereka berdua akan berpisah lagi, ini akan terjadi kembali. Dan ini terjadi kurang dalam 1 tahun. Maka itu tadi yang harus diselesaikan. Jika itu tidak selesai, jangan dipaksakan, biarkan sendiri dulu. Suatu saat jika ternyata mereka memang berjodoh, mereka pasti akan bersama kembali. Untuk kalian semua yang dibacakan kartunya, hubungi nomor di bawah sini. Saya akan bukakan kartunya, tentu saja ini akan berbayar, tapi sangat terjangkau, dan jika kalian memiliki satu masalah yang serupa, mengapa harus ditunggu lama, segera telepon, dan saya akan tunjukkan kemana harus melangkah nantinya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.